Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, hayu, hayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat dan bahagia, kami dari Universitas Kristen Satyawacana ngaturaken sugeng rawuh pada utusanipun. Nah, ini sebetulnya undangan dua, Ya. tapi ada utusan baik dari Romo Yai Gus Nuril Arifin, dan ini dihadiri oleh putra Kersaningsun, jadi Gus Mustafa Mahendra. Kami anggap ini mewakili dari hati nurani beliau yang mendoakan kami semua para patriot bangsa di Satyawacana ini yang sedang mengadakan acara Leaders Forum 2022 yang akan menyampaikan dan membahas Indonesia maju di tahun 2045. Kami ingin Satyawacana bergandengan tangan karena kami tahu Gus Nuril mengasihi kami, juga mengasihi pembicara pada hari ini Bapak Basuki Cahayapurnama, sangat dikasihi dan saling menyayangi dengan beliau. Karena itu maka kami ingin tali asih dan ini terus berlangsung di antara kita semuanya dan menjadikan satu rencana atau suatu hati untuk berjalan bersama. Yang pertama nanti mungkin Gus Mustafa Mahendra akan menyampaikan apa menurut pandangan Gus Nova maupun Pondok Pesantren Soko Tunggal Nuriyah maupun Abdurrahman Wahid maupun Laskar Darah Garuda terkait dengan Indonesia Maju tahun 45. Ini poin yang pertama, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika Universitas Kristen Satyawacana pada hari ini kerso untuk mengundang saya dan mengundang saya sebagai Senopati Alogo Rasus Darah Garuda dan sekaligus mewakili Abah, karena Abah pada hari ini masih di Tanah Rom, masih umroh untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Tadi saya sempat mengikuti yang disampaikan narasumber yang didatangkan oleh Satyawacana, baik itu pemilik hotel, dia mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Kebanyakan kita sering terjebak di dalam satu mekanisme atau satu sistem. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, yuk kita mana. Padahal orang yang terjebak di dalam satu sistem atau manut di dalam satu aturan itu adalah orang biasa. Tapi ketika ingin menjadi orang yang luar biasa, maka harus berani untuk keluar dari sistem itu, menabrak arus. Banyak orang yang mengatakan kamu itu gila, kamu itu gini, kamu itu gini, seperti yang disampaikan oleh saudara kita Basuki Cahayapurnama atau Mas Ahok. Saya mengikuti beliau dari mulai DPR, beliau juga salah satu santrinya Abah juga. Mulai dari DPR, mulai dari bupati, mulai dari gubernur, wakil gubernur sampai menjadi gubernur, bahkan sampai di penjara karena satu desain besar, yaitu akan syahwat kekuasaan. Di sini kalau kita berbicara 2045 Indonesia akan besar, ngapain dulu 2045? Ngapain? Indonesia punya semua. Tadi yang disampaikan, sumber daya alam terbarukan, mulai dari angin,
mulai dari matahari, mulai dari air, mulai dari panas bumi, mulai dari minyak bumi dan lainnya, semuanya Indonesia. Kenapa harus menunggu 2045? Kalau menurut saya sekarang harus dimulai. Kapan berhasilnya? 5 tahun lagi. Apa mungkin bisa? Tuh rahmat. Coba kita belajar dengan Rusia. Ketika Rusia mendapatkan sanksi ekonomi, devisanya dia berapa miliar dolar Amerika dibekukan oleh negara-negara Eropa dan persatuan NATO-nya. Tapi Rusia tidak bergeming sama sekali. Karena apa? Dia menguasai sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah suatu kekuatan. Kalau Rusia cuma menguasai pangan sedikit saja, menguasai gas sedikit saja, menguasai minyak bumi sedikit saja, kalah jauh dibandingkan dengan Indonesia. Mulai dari penjajahan sampai sekarang, yang namanya pengeboran belum sampai ke dalam dapurnya minyak. Tadi yang disampaikan oleh Komisaris Pertamina, saya anggap itu sohai ya, karena dia kerjanya memang di Pertamina bagian perminyakan, jadi dia pasti paham. Dan Indonesia juga salah satu negara pengekspor migas, padahal itu belum masuk ke dalam dasarnya. Lah ini kita sudah masuk ke dalam dasarnya, wah sangat luar biasa. Coba kalau kita bayangkan, dunia ini bulan, Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa, di tengah-tengah bumi. Ketika bola ini diputar, panjenengan tetes tinta di atas, terus pasti dia akan nyebarnya di tengah. Semua sumber daya alam tumplek-bleknya itu di Indonesia. Nah, kenapa harus menunggu 2040? Gus, nah sumber daya manusianya kurang, Gus, begini, Gus, begini, Gus, begini, Gus, begini, Gus. Kata siapa? Penemu-penemu di Eropa itu orang Jawa semua, orang Indonesia semua. Siapa contohnya? Mr. Habibie. Sampai sekarang pemikirannya beliau dihormati dan masih karya beliau masih digunakan orang Indonesia. Siapa lagi? Masih banyak. Terus kenapa kok kita ini menjadi bangsa atau dikatakan negara ketiga? Ya karena mindset kita sendiri. Harus pakai nyun sewu. Ini sudah pandemi COVID sudah selesai. Lah ngapain kita pakai masker? Kalau saya tadi pakai masker, kenapa saya tuh kacamata saya ngembut? Berarti ini kan nggak sehat. Kita dijebak satu sistem ini dan kita manut semua. Nggak bakalan, nggak mungkin bisa besar. Jepang ini kurang apanya? Tahun 1945 dibom oleh Amerika dan 2 kali dibom di Hiroshima dan di Nagasaki. Masih ada radiasi nuklirnya. Tapi sekarang pertaniannya juga jalan, peternakannya juga jalan, pertaniannya juga jalan, teknologinya juga jalan. Kalau Jepang masih berkutat piye nggak bisa apa-apa. Nah, saya senang sekali Universitas Satya Wacana ini mengadakan apa ini Leaders Forum atau membentuk pemimpin-pemimpin muda. Semoga saja ini bukan cuma euforia,
bukan cuma karena ada artis A, B, C atau Z, tidak, tapi yang disampaikan tadi oleh narasumber-narasumber jago-jago hebatnya. Di sini kita harus bisa memilih, karena sebuah kopi, biji kopi ini tidak mungkin bisa langsung kita nikmati kalau tidak melalui proses. Dan proses itu pedih, proses itu sulit, proses itu sakit. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, mari tinggalkan zona nyaman. Mari kita bersama-sama membangun bangsa yang besar. Abah sudah menyentuhkan, Abah sudah sepuh. Ini maksudnya harus memakai. Bahkan beliau menyinggung ketika ada separatis Papua, ketika mengadakan aksi di Tundip di depan kuliah, Abah turun dan menyemangati kita semua. Seusia beliau yang sudah sepuh saja masih menunjukkan semangat juga. Masuk sih, cilik-cilik kemarin sore baru lahir sudah nggak peduli. Bagaimana? Saya minta Universitas Satya Wacana ini bukan cuma leaders forum yang diadakan di universitasnya saja, tapi ayolah turun, ayo turun. Kita bareng-bareng ilmu bagaimana, keluarkan semuanya. Ini anak bangsa yang anaknya mungkin, anaknya bakul gawat, anaknya bakul uyah, yang tidak bisa sekolah bagaimana, ayolah diberikan beasiswa. Setelah itu jangan mau beasiswa, bikin laboratorium, pengembangannya gimana, penjualannya bagaimana. Kalau mau diskus, ayo datang ke pondok. Saya akan terangkan mulai dari hulu sampai hilir. Kalau mau bisnis, jangan tanggung-tanggung. Nanti yang dikatakan oleh Mas Basuki tadi. Jadi kita ingin bisnis, jangan tanggung. Yang kedua, banggalah dengan bangsa Indonesia. Banggalah dengan Jawa dulu. Banggalah dengan di Pantaran. Walaupun banyak FPI, HTI, FUIS, Salafi atau jenggot-jenggot itu banyak. Mampunya kita gitu, ya mas hadapi. Ketika kita mati membela bangsa dan negara, dalam konteks membela bangsa dan negara, dalam rangka syukur kita bahwa Allah sudah memberikan kemerdekaan dan kita menjaganya. Kok ini ada orang yang ingin merusak rumah besar kita, maka kita hadapi, mati, jihad fisabilillah. Siap. Jihad fisabilillah. Ketika jadi suatu saat Rasulullah dalam hadis beliau menyampaikan, setelah alam semesta ini habis semuanya habis, maka di situ ada alam kebakaan atau alam bangku, itu selama 500 tahun. Setelah 500 tahun ini Allah menciptakan dunia baru, tatanan baru yang namanya padang mahsyar. Ketika padang mahsyar itu dibuat oleh Allah, maka diturunkan orang-orang tumbuh seperti bencana. Singkat cerita, ketika
sudah dihisab dan sebagainya, dan Allah menyediakan Shirathul Mustaqim itu, orang yang paling cepat melintas di Shirathul Mustaqim adalah orang-orang yang jihad. Jihad di sini adalah membela bangsa dan negara, membela Pancasila, membela dasar negara kita, membela merah putih kita. Darah kita itu merah putih, tulang kita putih. Ini yang disampaikan kepada saya. Ketika saya di UK, saya ditelepon beliau, pulang. Ngapain Pak saya pulang? Saya di UK bayaran saya cukup besar, rumah saya punya, mobil saya punya, fasilitas saya semuanya punya. Ngapain saya pulang? Saya pulang akan jadi orang bodoh di Indonesia Pak. Tidak mungkin Indonesia membutuhkan orang-orang seperti saya ini. Nah, pulang. Tanya ke saya, darahmu warnanya apa? Merah. Tulang putih. Jadikan satu merah putih. Pulang ya. Ya. Saya yakin seluruh penduduk bangsa dan negara Republik Indonesia memiliki darah yang sama, merah. Memiliki tulang yang sama, putih. Mari dari Satya Wacana ini kita tebarkan semangat kebangsaan. Monggo jenengan bisa ikut gabung. Kalau tidak melalui tempurnya, bisa masuk ke Patriot Garuda Nusantara. Tapi kalau untuk tempurnya bisa masuk di kader inti Patriot Garuda Nusantara. Apa itu? Laskar khusus darah Garuda. Karena di darah, di darahmu mengalir darah. Wah, sebetulnya tadi ada beberapa materi yang pertanyaan yang kami sampaikan, tapi ternyata langsung dikerucutkan dan disimpulkan. Terima kasih. Terus Nova sudah menyampaikan dengan baik isi hati apa. Salam takrim kami kepada apa? Api yang hari ini dinyalakan dan ditebarkan kepada kami. Satya Wacana. Sedikit tadi tentang laboratorium, kita akan membuat kampus 4 UKSW dan Kadiorejo Agro Park and Research Center. Jadi ada laboratorium dan di sana akan ada lembaga pusat kebudayaan Nusantara di sana, dan tentu akan banyak riset di sana. Kemudian tentang beasiswa, kemarin ada lulusan kami dari Boston itu yang merasa aneh. Kenapa kok di dalam susunan beasiswa dia itu ada namanya beasiswa santri? Jadi ke depan saya rasa ini bisa kita pelajari bersama. Apa itu beasiswa santri? Pasti ada hubungannya dengan santri. Mungkin itu saja kilas balik dari kami sama panitia yang ada maupun Satya Wacana. Kami mengucap syukur, mengucapkan terima kasih rawuh panjenengan semuanya, baik yang ada di tempat ini dan dari Forum Leaders Forum 2022, kami mengucapkan salam budaya, ayu, hayu, rahayu, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka.